Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif Sanjaya. Pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang perubahan. Saudaraku yang budiman, perubahan adalah salah satu konsep manusia yang paling bagus untuk kita lakukan dalam menghadapi hidup. Karena perubahan itu adalah jalan. Karena dengan perubahan kita bisa memperoleh harga nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita lihat bagaimana kondisi umat terdahulu. Dulu, orang-orang kalau ingin bertemu dengan keluarganya, apalagi kalau jauh di benua sana, di provinsi yang beda, maka itu butuh waktu yang sangat lama untuk berjumpa karena ketiadaan alat transportasi. Mereka hanya bisa berjalan kaki. Kalau ada kuda dengan berkuda, dan itu menempuh sangat lama. Kemudian kalau ingin berbicara dengan saudaranya, kalau ingin mendengarkan saudaranya berbicara di depannya, itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan kaum muslimin, kalau dia ingin pergi ke kota suci Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, butuh waktu yang sangat lama untuk sampai ke sana. Berbulan-bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan bertahun-tahun sampai baru bisa sampai ke sana. Alangkah sulitnya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kita bisa terbang ke sana dalam waktu cuma 9 jam. Padahal itu beribu-ribu kilometer. Yang dulunya itu ditempuh dengan berbulan-bulan, tapi sekarang bisa ditempuh dengan hanya 9 jam saja. Alangkah ironisnya, alangkah signifikannya perubahan itu. Apa yang terjadi sebenarnya pada manusia? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena manusia memang menginginkan perubahan itu. Karena manusia itu berpikir untuk menjadi yang lebih mudah, yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi apakah cuma sampai di situ? Apakah kita berpikir cuma sampai di situ saja? Sesimpel itukah pikiran kita? Tentunya kita sebagai muslim, tentunya kita sebagai orang yang punya pikiran, tidak sesimpel itu. Mari sama-sama kita berpikir. Mereka terdahulu, orang-orang dahulu mempunyai kehidupan yang sangat berkah. Apabila bertemu dengan saudaranya, maka tumbuhlah kasih sayang yang sangat luar biasa. Berbeda dengan kita sekarang. Kita hanya bisa ngechat, kita bisa teleponan kapanpun dan dimanapun kita inginkan bisa. Tapi apakah ada rasa kasih sayang itu? Jauh sekali. Mereka kalau bertemu saling berpelukan, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kalau kita sekarang banyak ngechat, banyak teman-teman kita, tapi tidak terasa teman. Banyak sahabat tapi tidak serasa sahabat. Sungguh ironisnya juga. Apakah ini salah satu bentuk kekafiran kita? Apakah ini salah satu bentuk musibah bagi kita? Tentunya ini adalah pikiran untuk kita sendiri. Ini tembakan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memikirkannya? Tentunya itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Sekarang kita tanya diri kita, apa yang membuat manusia itu berubah? Jiwa manusia itu berubah dikarenakan ada unsur dari ada unsur dari panca indera, dari indera. Ada indera melihat, ada indera mencium, ada indera merasa. Itu semua membuat manusia itu berubah pikiran. Dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia cium, itu dapat merubah perilakunya, itu dapat merubah sikapnya. Terus apa yang harus kita lakukan di zaman ini? Apa yang paling dominan merubah sikap manusia? Yang paling dominan merubah sikap manusia adalah tontonan, adalah mata. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, sudah apa yang kita buat menjadi tontonan yang baik untuk umat ini, untuk masa depan bangsa ini? Apalagi anak-anak cucu kita, apalagi adik-adik kita, kalau kita kasih kepada mereka tontonan-tontonan yang tidak baik, maka akan muncul dalam kehidupan mereka, maka akan muncul dalam benak mereka untuk melakukan apa yang mereka lihat. Tapi kalau seandainya apa yang mereka lihat itu bernuansa kebaikan, maka itu juga yang akan menjadi alur hidupnya. Itu juga yang menjadi alur kehidupannya. Terus Anda harus berpikir juga, kita ini harus berpikir juga. Kita punya handphone, kita punya gadget, kita punya laptop, kita punya bahan-bahan yang lain. Mari kita sama jadikan itu sebagai alat untuk membuat masa depan bangsa, membuat masa depan anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Dengan cara apa?
dengan cara membuat konten-konten yang baik, dengan cara membuat video-video yang bernuansa Islami, dengan cara membuat video-video yang bersifat kedamaian di antara manusia. Itu akan membuat mereka itu lebih maju untuk kedepannya, insyaallah. Saudaraku yang budiman, mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Kalau ini bermanfaat silahkan komen di bawah dan silahkan untuk dibagikan kepada saudara kita yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.